Pemirsa, selamat malam. Anda menyaksikan Prime Talk Tajam Mendalam bersama saya, Rory Asyari. Pemirsa, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim akan mengganti ujian nasional. Ujian nasional terakhir akan dilakukan tahun depan, tahun 2020. Sementara di tahun 2021 UN akan diganti dengan asesmen kompetensi minimum dan juga survei karakter. Kita akan melihat seperti apa sebenarnya yang dimaksud dengan asesmen kompetensi minimum dan juga survei karakter ini di slide yang pertama. Nah, selain kita akan menjelaskan kami akan menjelaskan terkait dengan asesmen kompetensi minimum dan juga survei karakter, pelaksanaannya pun nanti waktunya juga akan berbeda-beda. Teman-teman, kita akan ke slide kedua. Nah, asesmen kompetensi minimum ini tidak berdasarkan pada penguasaan materi kurikulum atau materi pelajaran seperti yang selama ini kita alami begitu dan anak-anak kita alami, di mana UN biasanya bersifat dengan hafalan dan juga mengujikan kurikulum ataupun materi-materi yang biasa kita dapatkan selama jenjang waktu pendidikan. Kemudian akan diganti dengan asesmen yang berisi literasi dan juga numeris. Literasi di sini adalah kemampuan menganalisis bacaan dan juga memahami konsep di balik tulisan. Sementara numerasi adalah kemampuan menganalisa menggunakan angka. Nah, menurut Kemendikbud, dua hal ini adalah dua hal yang sangat dibutuhkan oleh siswa dalam menghadapi dunia kerja maupun dalam menghadapi dunia pendidikan yang lebih tinggi, dalam hal ini di kampus. Nah, selain asesmen kompetensi minimum, ada juga survei karakter. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mengetahui data secara nasional mengenai asas-asas Pancasila dan juga penerapan asas Pancasila tersebut di sekolah-sekolah. Dan juga memberikan feedback bagi sekolah untuk menciptakan lingkungan yang paham dalam penerapan sila-sila Pancasila. Kita akan ke slide selanjutnya. Survei karakter juga memiliki tujuan, pemirsa, untuk memberikan masukan kepada sekolah dan juga mengetahui apakah suatu sekolah itu well-being dari siswanya baik atau tidak, toleransinya baik atau tidak, dan apakah terjadi bullying di sekolah tersebut atau tidak. Nah, berbeda dengan UN yang dilakukan di akhir jenjang pendidikan, kelas 6 SD, kelas 3 SMP, kelas 3 SMA, asesmen ini dan juga survei yang di soal karakter ini dilakukan di tengah-tengah jenjang pendidikan. Contohnya adalah di SD, misalnya di kelas 4 SD. Oke, kemudian di SMP, kelas 8 SMP, kemudian SMA di kelas 11 SMA. Tujuannya apa? Tujuannya adalah satu, agar apabila ada kekurangan dari sisi siswa, ada perbaikan di 2 tahun berikutnya. Kemudian juga tidak menimbulkan stres untuk siswa maupun untuk orang tua, seperti yang kita alami selama ini ketika ada UN di kelas 6 SD atau 3 SMP, 3 SMA, siswa dan juga orang tua sama-sama stres begitu. Nah, ini adalah garis besar, gambaran besar yang dicita-citakan oleh Mendikbud Nadiem Makarim dan akan diberlakukan mulai tahun 2021. Pertanyaannya kemudian banyak sekali di kalangan masyarakat dan juga kalangan pendidik terkait dengan seperti apa penerapannya. Bagaimana kemudian menentukan standar kelulusan. Kemudian bagaimana menentukan bahwa nilai 8 misalnya di satu sekolah akan sama dengan standar nilai 8 di sekolah lain. Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini ada sejumlah narasumber, 2 di antaranya telah hadir di studio. Ada Dede Yusuf, Wakil Ketua Komisi 10 DPR dari fraksi Demokrat. Mas Dede, apa kabar? Baik, selamat malam. Dan juga Ibu Unifa Roshidi, Ketua Umum PGRI. Selamat malam, Bu Unifa. Selamat malam, Mas. Saya juga akan menyapa Pak Erlangga yang merupakan juru bicara dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pak Erlangga, selamat malam. Selamat malam. Baik, saya akan coba ke Mas Dede terlebih dahulu yang hari ini ada rapat dengar pendapat dengan Mendikbud. Bagaimana tanggapan Komisi 10 secara umum terkait dengan rencana penggantian UN dengan asesmen dan survei karakter, Mas? Ya, terima kasih. Jadi sebetulnya raker ini adalah sebuah raker yang memang telah melewati beberapa kali pertemuan-pertemuan kita dengan menterinya. Kebetulan baru dirakerkan hari ini karena beliau juga meminta waktu ketika terjadi penggabungan antara Dikti dengan dengan Kemendikbud yang baru. Nah, jadi pada dasarnya sebetulnya kita sudah mendapatkan masukan-masukan dari Mendikbud dalam beberapa waktu belakangan ini. Dan kita melihat memang untuk melakukan sebuah terobosan ataupun lompatan, kita menyebutnya lompatan ya, adalah harus melalui sesuatu yang sifatnya out of the box. Oke. Nah, dan Anda melihat ini out of the box? Out of the box. Karena apa? Karena memang benar kita melihat kalau kita tanya kepada masyarakat, ya umumnya yang punya anak dan sebagainya, bagaimana UN
banyak yang mengatakan itu adalah beban bagi orang tua, bagi murid, dan juga bagi guru. Seolah-olah UN ini diselenggarakan serentak seperti kayak pilkada langsung, kira-kira gitu. Artinya apa? Artinya dan manfaatnya juga tidak terlalu dirasakan, dan tidak menentukan kelulusan dan juga tidak betul, tidak menentukan masuk kampus, itu yang paling penting. Jadi ketika kemudian akhirnya ditanya, apakah kampus-kampus yang bagus itu menggunakan standar UN untuk angka kelanjutan, ternyata tidak juga. Nah, inilah yang kemudian kita melihat. Karena output daripada pendidikan adalah mereka bisa meneruskan pada jenjang berikutnya atau bekerja. Nah, ketika kemudian Pak Menteri ini menawarkan satu konsep yaitu assessment, sesuai dengan ruhnya ujian nasional, itu adalah assessment. Jadi pemetaan bagaimana kondisi pendidikan mulai dari Pulau Jawa sampai Papua. Nah, assessment inilah yang sebetulnya dikatakan sebagai terobosan itu. Jadi bukan angka kelulusannya. Baik, kalau dari PGRI, Ibu, setuju atau tidak dengan adanya penghapusan UN diganti dengan assessment? Literasi, numerasi, dan juga survei karakter. Pertama-tama kalau PGRI selalu melihat bahwa ini adalah sebuah niat baik dari pemerintah untuk memperbaiki kualitas pendidikan. Persoalannya adalah niat baik ini apakah sudah dipikirkan betul secara serius untuk melibatkan berbagai kalangan untuk menentukan bahwa policy ini adalah policy yang terbaik, karena setiap policy itu adalah diambil atau tidak diambil dampaknya itu kepada masyarakat luas, kepada masa depan. Artinya sudah ditelaah secara mendalam atau belum intinya? Saya harap sih demikian, ya. Saya harap demikian. Tetapi kalau saya melihat bahwa apapun namanya itu ada assessment. Jadi intinya sih sebenarnya mau dihapus UN, tidak dihapus UN, sebenarnya intinya yang disampaikan Pak Menteri itu adalah tetap ada assessment. UN, assessment beda, ya. UN itu sebenarnya... Tapi bukankah kalau UN assessment-nya adalah assessment terkait dengan berapa nilai betul, berapa nilai salah berdasarkan hafalan? How-nya, ya kan? How-nya. Jadi kita itu sebenarnya harus juga melihat secara komprehensif. Jadi misalnya UN itu sebenarnya banyak kekurangannya. Tapi ujian nasional ini sudah berlaku tahun 1950, tapi kita juga kurang pandai untuk melakukan perbaikan. Katakanlah, itu cuma kognitif 2, ya, cuman kognitif yang diukur. Dan kita sudah peta secara nasional. Masalahnya di kita adalah hasil peta itu tidak digunakan untuk reformulasi kebijakan. Artinya menurut Anda jangan hilangkan UN sekaligus, tapi perbaiki UN ini dan juga manfaatkan. Iya, saya sih nggak bilang begitu ya kan. Ini kan assessment. Kalau misalnya pemerintah mau melakukan dengan model yang tadi disebut out of the box dan lain sebagainya, yang paling penting adalah dipikirkan apakah itu memang sudah dikaji dengan baik? Oke, kita akan tanyakan sekarang ke juru bicara Kemendikbud. Pak Erlangga, apakah sudah dikaji dengan baik? Ini pertanyaan tidak hanya dari PGRI, namun juga pertanyaan banyak orang. Ya, memang Pak Menteri atau Kemendikbud itu sudah melakukan kajian yang cukup lama dan Pak Menteri juga minta waktu, ya, tidak langsung membuat statement atau membuat kebijakan. Kan seringkali juga ada tuntutan, nih Pak Menteri ini kok waktunya cukup lama, sampai menunggu harus 3 bulan atau beberapa lama, ya, tidak mengeluarkan kebijakan, ya. Padahal ada beberapa menteri yang lalu, ya, itu kebijakan bisa dikeluarkan dalam waktu 15 hari, itu bisa langsung dilakukan kebijakan-kebijakan yang baru. Nah, ini tentu kan sikap Pak Menteri yang begitu sangat hati-hati dan juga begitu sangat komprehensif seperti yang dikatakan oleh Bu Nifa tadi, bahwa sikap seperti itu adalah sikap yang betul-betul ingin meyakinkan, ingin memastikan bahwa kebijakan baru ini adalah kebijakan yang dikaji, ya, sangat mendalam dan tidak secara frontal atau spasial, tapi diambil dalam kerangka yang lebih holistik. Ya. Kalau misalnya ini sudah dikaji secara mendalam, apa kemudian benefit dari 2 metode ini, assessment 1 dan kemudian survei karakteristik terhadap manfaat yang akan didapat siswa ketika dia lulus? Entah untuk masuk ke kampus, entah untuk menghadapi dunia kerja. Manfaatnya apa bagi siswa? Kalau UN hampir bisa dipastikan tidak ada manfaatnya untuk masuk ke kampus karena kampus ada ujian sendiri, begitu.
Ya, oleh karena itu kan kita lakukan assessment itu kan di tengah-tengah ya. Jadi di anak kelas 4, anak kelas 8, anak kelas 11. 11. Jadi tidak dilakukan di akhir. Karena dilakukan di akhir itu kayak semacam blaming ya. Ada semacam judgment ya terhadap anak itu pintar, tidak pintar ya. Lalu kemudian orang seringkali yang dipersalahkan siapa? Yang dipersalahkan guru, dipersalahkan siswa. Nah ini dalam kerangka itu ya Pak Mendikbud itu berusaha untuk dengan tujuan utamanya adalah ingin memerdekakan belajar. Ya, Memerdekakan belajar. Memerdekakan belajar. Jadi proses yang ada di sekolah itu betul-betul guru bisa happy, lalu kemudian anak juga bisa happy. Ya proses interaksi antara guru bisa berjalan dengan baik. Ya. Dan tapi intinya bahwa fungsi assessment itu ada di tengah-tengah itu apa? Bukan untuk melakukan penilaian kognitif yang tadi telah disebutkan tadi, tapi yang jelas bahwa ini adalah untuk melakukan pemetaan terhadap kondisi yang ada pada anak didik, pada guru dan juga pada sekolah, gitu ya. Sehingga kemudian bisa diperbaiki di masa-masa. Nanti saya akan lanjutkan ke Anda Pak Erlangga, tapi saya sekarang akan ke Mas Dede terlebih dahulu. Mas Dede, dengan adanya dua metode ini, Anda lihat cukup untuk membekali siswa menghadapi dunia kerja atau masuk ke kampus, Mas? Sebetulnya ada satu lagi yang kita bicarakan yaitu USBN. Nah itu USBN. Jadi ujian sekolah berstandar nasional. Penguatan asesmennya adalah di USBN. Karena begini, artinya akan ada tetap ujian tapi USBN. Betul. Jadi UN-nya itu sendiri berubah menjadi assessment test untuk mengetahui kondisi pendidikan yang saat ini dan bisa diangkat, bisa di-upgrade. Jadi dari 1 sampai 10 sebut saja, wilayah ini bagus, wilayah ini kurang. Berarti yang harus ditambah dananya, disuntik anggarannya, diberikan guru-guru guru-guru kan Pak namanya itu yang khusus ya, guru-guru yang bisa standby langsung itu. Itu adalah yang sebelah sini, yang ini tidak perlu. Nah, USBN menjadi kewenangan sekolah tanpa campur tangan pemerintah pusat. Untuk melakukan asesmen sekolahnya masing-masing. Oke, dengan adanya USBN dan juga asesmen dan juga survei karakter, apakah ini menjawab concern Ibu? Ya, kami selalu concern terhadap bagaimana sebenarnya setiap kebijakan itu dievaluasi untuk memperbaiki kebijakan berikutnya. Jadi contoh, sudah 2 tahun ini UN tidak menjadi alat untuk kelulusan. Sebenarnya kita sudah punya gambaran nih, satu daerah ini, seperti seperti tadi Kang Dede sudah katakan. Harusnya sama polisinya. Polisinya adalah di daerah-daerah tersebut diberikan special treatment dan sekaligus apa nih yang harus diperbaiki. Gurunya harus seperti apa, pembelajarannya seperti apa. Masalahnya sebenarnya adalah bahwa setiap kebijakan ini kita akan selalu terkendala pada implementasi kebijakan. Contoh, survei karakter. Ya, survei karakter itu sesuatu yang bagus. Conceptually kami cara konsep nggak masalah, tapi implementasinya nanti Anda melihat beda-beda. Jadi contoh misalnya survei karakter. Survei karakter itu kalau sudah disurvei, karakternya oke lah Pancasila. Tapi kan sebenarnya yang kalau kita mau ke TIMSS, ke PISA gitu ya kan, yang kita mau lihat sebenarnya ada 2 karakter. Karakter yang tadi kegotong royongan apa sebagai moral karakter, kebangsaan, dan akademik karakter, rasa tidak mau menyerah, ya, rasa ingin tahu yang besar, ya, problem solving. Nah ini kan kalau kita udah dapat survei nih, ya, si A, B, C, D, lalu kemudian ini kan harus ditindaklanjuti, kembali kepada guru ya nggak sih? Tindak lanjutinya tuh kayak apa? Kebayang nggak complicatednya di dalam pelaksanaan? Nanti kita akan minta Pak Erlangga untuk menjawab penerapan dari survei karakter ini akan seperti apa dan juga implementasi dari assessment ini agar terstandar begitu dari satu sekolah ke sekolah yang lain, baik itu dari Sabang maupun dari sampai Merauke. Kami akan kembali sesaat lagi. Telah menarik inspirasi dari berbagai macam asesmen dari seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia. Kita bekerja sama dengan berbagai macam organisasi seperti organisasi yang membuat PISA, yaitu OECD, dan TIMSS juga, satu lagi sifat asesmen, yang semuanya mengakses secara murni kompetensi
bernalar. Kompetensi bernalar. Itu artinya apa? Konten daripada asesmen kompetensi itu sangat sulit dibimbelkan, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Artinya itu merupakan suatu daya analisa dari suatu konteks informasi, dan murid itu harus melakukan analisa berdasarkan informasi itu. Makanya topiknya cuma dua. Satu adalah literasi, yaitu kemampuan bukan membaca, kemampuan memahami konsep bacaan. Dan yang kedua adalah numerasi, yaitu bukan kemampuan menghitung, tapi kemampuan mengaplikasikan konsep hitung berhitung di dalam suatu konteks yang abstrak atau yang nyata. Ya, ngerti perbedaannya ya Bapak Ibu. Ini merupakan suatu fundamental, suatu kompetensi fundamental. Kenapa kita pilih literasi dan numerasi? Karena ini dua area fundamental, foundational, di mana semua mata pelajaran itu hanya bisa mencapai pembelajaran yang real kalau dia bisa memahami logikanya literasi dan numerasi. Jadi ini adalah kayak kompetensi inti gitu untuk bisa belajar apapun, untuk bisa belajar fisika, IPS, matematik, bahasa, sastra, sejarah, semua hal, informatika, ya. Jadi ini adalah basisnya. Dan yang terakhir adalah survei karakter. Disinilah kita akan menanyakan pertanyaan-pertanyaan untuk menemukan seberapa jauh azas-azas Pancasila telah ditanamkan kepada anak ini. Caranya bukan dengan menanya sila yang mana dan apa sila kedua dari Pancasila atau apa lambang Indonesia, bukan. Itu bukan poinnya. Poinnya adalah azas-azas seperti gotong royong, seperti keadilan, seperti kebinekaan, seperti toleransi. Nadiem mengatakan, Bu Diva, tetap ada asesmen kompetensi, yakni kompetensi untuk bernalar dan kompetensi analisa. Jauh dari UN yang seolah-olah kami juga merasakan sendiri, begitu, kompetensi untuk menghafal, begitu. Tapi apa catatan Anda? Apabila tadi sudah ada jawaban dari Nadiem, tetap ada asesmen kok. Tapi ini untuk nalar dan juga analisa, Bu. Jadi sebenarnya seperti yang saya katakan sejak awal, sebenarnya asesmennya itu nggak ditiadakan, ya kan? Jadi kita di situ bahwa pendidikan itu nggak bisa dilepaskan dari asesmen. Bagaimana kita mengukur tujuan pendidikan tanpa mengakses, ya kan? Nah, kalau USBN itu artinya penguatan di sekolah, misalnya, ya, bagaimana tentang school based management diperkuat. Sekarang mereka itu dengan BOS saja nggak, cuman sedikit tidak bisa untuk berkreativitas. Sementara kalau mereka mengajak dengan komite sekolah, ada permen yang mengatakan melarang sehingga mereka masuk cyber pungli. Jadi yang komplikasi ini harus dipetakan betul. Kalau kemudian yang tadi yang literacy dengan numeracy yang tadi disebutkan. Kalau PGRI itu udah lama mengajarkan gimana sih sebenarnya kalau guru itu sebelum sampai ke 4C ini dulu. Jadi yang Pak Menteri tadi simak itu betul. Kami menyebutnya calis makturtung, ya, membaca, menulis, menyimak, bahkan kita sampai mencontohkan, ya, menutur. Jadi membaca itu sangat penting dipahami oleh bukan subjek maternya yang harus dihafal, bukan, ya. Menutur itu bagaimana mengkomunikasi gitu kan, ya. Kita itu sudah sedemikian rupa. Tapi masalahnya yang harus tetap dikoreksi adalah kesiapan guru. Oke, ini artinya Mas Dede mungkin juga akan melihat hal yang sama. Bagaimana kemudian menerjemahkan ini secara real dari apa yang menjadi visi misi dari Nadiem Makarim ke guru-guru kita sebagai front guard gitu. Ya, jadi kalau kita perhatikan bahwa ide yang katakanlah ingin dilakukan ini harus dikawal baik-baik. Cara mengawalnya tentunya adalah kita melihat nih, sampai menuju 2021, apakah terjadi upgrading kepada para guru-guru kita, kepada para pendidik-pendidik kita, kepada sekolah-sekolah kita untuk sampai kepada asesmen tersebut. Apakah sosialisasi dilakukan dengan baik kepada masyarakat? Jangan sampai anaknya yang sudah kadung investasi akhirnya menjadi kecewa. Dan yang ketiga, memang kita
ingin Kementerian Pendidikan ini juga harus membuat bersama-sama dengan DPR membuat know-how, yaitu begini, what if? Apa jika terjadi begini? Plan B, C, D. Plan B, C, D-nya apa? Jadi selalu kita akan utamakan. Saya akan coba tanya ke Pak Erlangga. Pak Erlangga, terkait dengan kemudian meningkatkan kompetensi guru dan juga sosialisasi serta mengajarkan ini kepada guru-guru kita untuk melakukan assessment kepada para siswa. Akan seperti apa progresnya dan akan seperti apa nanti metodenya untuk guru? Ini kan baru kebijakan awal ya. Kebijakan awal itu yang bagaimana kita mau melakukan perubahan-perubahan. Ya, kebijakan-kebijakan awal itu nanti ada kebijakan-kebijakan selanjutnya. Yang jelas filosofi dari munculnya kebijakan ini adalah yang pertama adalah bahwa kita lebih Pak Menteri lebih menekankan pada pendidikan karakter. Bahwa pendidikan itu yang utama adalah karakter itu harus terbangun dengan baik. Misalnya ya guru dia bebas dia mengajarkan ya lalu kemudian bebas mentransfer knowledge-nya dengan secara lebih happy di kelas, menciptakan anak-anak itu kemudian punya keinginan atau curiosity rasa ingin tahu yang tinggi, punya sikap kepedulian terhadap lingkungan, tidak ada bullying dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya adalah ya kalau misalnya itu dibentuk di dalam sekolah dan kemudian akan terus tercipta sebuah kemerdekaan, kebahagiaan di dalam sekolah dan kalau Pak sudah ada Erlangga, maaf saya potong. Tapi sebelum sampai pada premis ini, pada hipotesa bahwa oke, kita akan melakukan assessment terkait dengan nalar dan juga analisa, pasti kan sudah ada know-how-nya untuk bagaimana kita agar guru ini dari pusat sampai dengan daerah memiliki pemahaman yang sama. Nah, bagaimana nanti training untuk guru ini, Pak, agar mereka bisa mengakses kemampuan nalar dan juga analisa? Karena ini sesuatu yang baru. Selama bertahun-tahun kita melakukan assessment karena assessment hal yang hafalan dan sudah ada rumusnya begitu. Karena mengerjakan soal ya sudah nilainya begini begitu. Iya tadi seperti yang dikatakan oleh Kang Dede bahwa bagaimana proses selanjutnya. Ya proses selanjutnya untuk bisa mengimplementasikan atau melaksanakan kebijakan-kebijakan baru ini. Ya yang jelas bahwa ini kan tidak berhenti sampai di sini. Pasti akan ada langkah-langkah selanjutnya. Contoh bagaimana untuk bisa merealisasikan yang kebijakan ini supaya lebih implementatif. Makanya kemarin ketika rapat koordinasi dengan para kepala dinas dan teman-teman dari pemerintah daerah, kita libatkan Menteri Dalam Negeri atau Kementerian Dalam Negeri untuk bisa memberikan arahan atau membantu kebijakan-kebijakan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Contoh misalnya sekarang kita bagaimana mengatur distribusi, mengatur kuantitas dan kualitas penyebaran guru ke berbagai sekolah itu kan harus ada kerjasama dengan pemerintah daerah. Tidak mungkin ya kita bisa bekerja sendiri. Nah, oleh karena itu ya kita bersama-sama dengan pemerintah daerah bagaimana merealisasikan kebijakan ini supaya bisa lebih terrealisasi. Baik, kita harus jeda terlebih dahulu, teman-teman. Nanti saya akan tanyakan juga. Tadi ada celetukan dari Bu Yunifah, orang gurunya kurang, gimana mau pemetaan begitu dan juga gimana mau distribusi. Tapi ini menarik. Ada juga pendapat dari Wakil Presiden ke-10 dan juga ke-12 Yusuf Kala yang mengatakan bahwa dihapusnya ujian nasional justru malah membuat semangat belajar siswa turun dan juga menciptakan generasi muda yang lembek. Setujukah ketiga narasumber saya dengan pendapat dari Pak JK di saat Pak Jokowi mengatakan, ya sudah, itu adalah keputusan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk menghapus UN. Seperti apa tanggapan atas pernyataan JK? Nanti kami akan kembali sesaat lagi. Dipersembahkan oleh kalau tidak ditantang, tidak diwujud, bagaimana mau tidak? Kalau tidak diajak kerja keras, karena alasannya karena ada guru protes, orang tua murid protes, rasa susah sehingga dihapus. Itu alasannya menghapus itu karena susah. Loh, kalau mau bangsa yang hebat harus melewati hal yang susah. Kalau melayani semua proses karena susah itu kan lembek. Tapi kalau Mendikbud sendiri menyatakan bahwa dengan adanya asesmen kompetensi yang akan menggantikan UN pada 2021. Saya belum tahu jelas apa isinya.
Tapi yang terang kalau anak tidak kerja keras, tidak ada namanya external pressure. Jangan samakan Indonesia itu sekolah-sekolah kayak di Thailand yang perlunya 40.000, perlunya 5 juta. Kalau perlu 5 juta kita juga bisa merdeka akan belajar. Tapi 260 juta gimana ya? Tanpa standar yang baik. Kebijakan baru, disruptif lagi, memang memunculkan pro dan kontra begitu. Tapi ada juga pernyataan Pak JK yang menarik bahwa ini akan mengurangi semangat belajar siswa dan juga membuat mentalitas generasi muda menjadi lembek. Mas Dede setuju? Jadi Pak JK itu juga ada benarnya ya. Beliau memahami permasalahan pendidikan ini sudah belasan tahun. Dan beliau juga tahu bahwa di era kompetisi ini maka asesmen juga menjadi penting. Tetapi mungkin kita melihat bahwa saat ini kita harus menilai juga bagaimana kompetisi kita, kompetisi sumber daya manusia kita, Indonesia dengan tetangga kita, sebut saja Singapura, Malaysia, Thailand, itu pun juga sudah bergeser agak terlalu jauh dari sisi pendidikan, dari sisi kompetensi, dari sisi karakter dan lain-lain. Oleh karena itu untuk mengejar memang perlu harus melakukan lompatan itu tadi. Jadi menurut saya memang posisi yang sangat baik adalah kita lihat 2020 ini, jika ternyata 2020 UN masih dibutuhkan, bisa saja 2021 kita bilang jangan pakai uji kompetisi dulu, teruskan dengan UN. Poinnya apa? Kita memberi ruang kepada menteri untuk melakukan sebuah strategic plan yang komprehensif. Termasuk misalnya tadi Ibu Unifa mengatakan kita saja masih kekurangan guru. Betul, begitu. Guru gitu. juga akan kesulitan untuk misalnya mengakses murid-muridnya. Karena kan at the end, ujung-ujungnya adalah siapa pelaksananya? Pelaksananya adalah guru dan sekolah. Ya, ini kan pembicaraan kami dengan Pak Menteri ini adalah Menteri berusaha untuk tidak terlalu masuk, pemerintah tidak terlalu masuk dalam mengurusi urusan ujian-ujian di sekolahnya. Karena tiap sekolah, tiap guru memahami karakter base anak-anaknya masing-masing. Baik. Gitu. Nah, pertanyaannya, siapkah guru, Bu, untuk menerapkan misalnya saja asesmen kompetensi, nalar, dan juga analisa? Ya, pertanyaan yang sangat menarik. Tadi pagi saya baru pulang dari Sumatera Selatan, akan bertanya, Bu, apalagi sih Bu? Gitu. Kalau guru itu selama ini kan nggak diajak bicara, suruh melaksanakan, iya melaksanakan. itu suatu persoalan penting ya. Jadi ketika kita percaya bahwa mutu pendidikan itu dimulai di kelas dan berakhir di kelas, saya sangat setuju apa yang dikatakan oleh Pak Menteri. Masalahnya di kelas ini yang paling jauh dari urutan birokrasi dari atas sampai yang di bawah. Tapi dia yang berhadapan Padahal dia yang langsung paling dengan berhadapan. siswa. Gimana gurunya kurang? Gimana gurunya hampir yang dilatih cuma itu-itu aja? Gimana kalau kita lihat tetangga 100 jam dilatih gurunya enggak? Gimana kita mau bicara literasi numeracy yang akan di-assess sementara mereka masih mata pelajaran? Itu adalah PR-PR yang harus kita bicarakan bersama. Tapi PGRI selalu mendukung setiap niat baik. Karena kami tuh tahu bahwa pemerintah memikirkan sebuah kebaikan. Tapi ya. seperti ini, Bu. Tapi saya ingin katakan, jangan mutu itu kemudian hanya dilihat di ujung di-assess. Mutu itu dilihat dari proses. Ya. Proses yang terus-menerus dikawal. Penguatan kepala sekolah, penguatan pengawas, penguatan guru, pengadaan guru, memperhatikan kesejahteraan guru, mengisi kekurangan guru. Itu adalah hal-hal yang jangan juga kemudian hanya, oh ini nanti gurunya dikasih tahu. Tapi apa yang harus gitu. dilakukan agar meningkatkan kompetensi guru dan juga agar guru memiliki kompetensi untuk menilai ini, analisa dan juga kemampuan berpikir? Oke. Itu ada kebijakan yang sifatnya makro, ada yang juga kebijakan yang sifatnya praktikal gitu ya. Jadi ada satu hal, pertanyaan itu adalah ingin menjawab bahwa boleh Anda lihat ya bahwa pengembangan keprofesian yang berkelanjutan, training itu adalah sesuatu yang sangat mewah, langka bagi guru. Itu the point. Poin yang akan bisa menggerakkan. Gimana sekarang kalau kita mau berbicara tentang bagaimana membuka wawasan pada guru. Kalau dia sendiri misalnya baru belajar sekarang 4C ceritanya, 4 koan yang ke revolusi industri.
guru kita mau belajar ini. Nah, sementara saya jadi sangat mengerti apa yang dikatakan Kok ini oleh... 4C ini belum dikuasai, kok sudah mau berubah lagi gitu, atau gimana? Enggak sih, ya berubah itu memang harus berubah gitu ya. Tetapi jangan sampai menilai sebuah mutu hanya dari assessment. Oke, tapi dari proses That's the menurut point. Anda. Harus dari proses dan melihat keseluruhannya. Dan Ini saya nggak melihat sama seperti yang Mas Dede sampaikan, harus komprehensif begitu persiapan. Jadi saya melihat ada guru yang ditinggal, ya, guru ini ditinggal, ya kan? Padahal dia, kalau kita berbicara bahwa kemerdekaan itu ada, dan kami setuju tentunya amat sangat menyambut ya. Tetapi bagaimana dia akan mengetes literasi numeracy kalau dia masih dijejali mata pelajaran-pelajaran yang harus diajarkan. Baik, pertanyaan saya selanjutnya nantinya adalah apakah akan ada perubahan kualitas output dari siswa dari UN ke assessment yang model baru ini? Kami akan kembali membahasnya sesaat lagi. Dipersembahkan oleh nasional mulai tahun 2021 sudah dihapus. Artinya sudah tidak ada UN lagi nanti di tahun 2021. Akan diganti dengan yang namanya assessment kompetensi. Artinya yang di-assessment nanti adalah sekolah, yang di-assessment adalah nanti guru-guru. Dan juga ada yang namanya nanti survei karakter. Dari itu juga bisa dijadikan sebuah evaluasi pendidikan kita ini sampai ke level yang mana, ke tingkat yang mana. Tapi sudah dihitung, dikalkulasi, saya kira kita mendukung apa yang sudah diputuskan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Saya kira karakter nilai itu penting karena pendidikan itu selain melahirkan memiliki kompetensi juga harus memiliki integritas ya, maka termasuk tata nilai. Tetapi yang mengganti UN itu kan alat ukur untuk mengukur standar daripada kemampuan anak didik ya dari berbagai tingkatan. Nah, oleh karena itu saya mengatakan kalau akan menghilangkan UN harus ada alat ukur yang efektif yang bisa mengukur tingkat standar daripada pendidikan di masing-masing daerah. Saya kira kalau asesmen itu sudah dibicarakan belum Pak? Belum. Bentuknya seperti apa? Saya belum tahu itu. Nanti akan diuji apa memang memiliki bisa dijadikan alat ukur untuk mengukur standar tingkat pendidikan dari masing-masing daerah. Alat ukur masih penting berarti Pak ya? Ya. Adanya alat ukur itu masih penting Pak ya? Penting, sebab bagaimana kita nanti meningkatkannya itu dari standar-standar yang ada itu. Pak Wapres minta tetap ada alat ukur, apakah USBN seperti yang tadi disampaikan Kang Dede bisa jadi alat ukur itu? Ya, saya sebetulnya tertarik tadi pemahaman dari Ibu Rifah mengatakan guru atau PGRI belum diajak bicara. Ini catatan penting karena pelaksananya nanti adalah guru. Jadi mungkin kita akan mengundang PGRI nanti untuk menjelaskan, menjabarkan. Poin kedua adalah memang kita belum mendalami USBN ini secara komprehensif. Artinya orang masih fokus sekarang dari UN menjadi asesmen. Padahal sebetulnya asesmennya itu at the end adanya di USBN. Nah, seperti apa USBN-nya itu nanti? Kalau sekarang asesmennya ini adalah lebih kepada survei pemetaan kompetensi pendidikan yang dilakukan di tengah periode. Ya. Artinya bukan angka kelulusan. Angka kelulusannya ada di USBN. Nah, tadi Ibu Ketum PGRI juga mengatakan, apakah guru kita siap? Ini harus kita kita harus drive terus, kita tanyakan terus, karena kita juga tidak ingin rakyat akhirnya menjadi kelinci percobaan. Ketika hal ini dijalankan ternyata tidak berhasil. Jadi tetap ada konsepnya adalah silahkan mau membuat program baru, tetapi tolong perhatikan jangan sampai ini menjadi kelinci percobaan.
pada sesuatu yang investasi kita pada anak kita itu besar sekali. Baik, tadi ada satu concern terkait dengan assessment dari ujian nasional, Bu. Assessment dari ujian nasional, menurut Anda tadi ya udah masuk laci, tidak digunakan untuk memperbaiki kualitas dari misalnya wilayah satu dengan wilayah yang lain. Tapi untuk yang assessment kali ini dikarenakan dilakukan di tengah-tengah jenjang pendidikan, akan ada assessment yang digunakan untuk memperbaiki siswa itu sehingga nanti lulus, hasil dari assessment kemampuan dasar ini akan menjadi lebih baik. Menurut Anda ini cukup menjawab kekhawatiran Anda terkait dengan assessment nggak, Bu? Ya, karena belum dilaksanakan, kami menyambut baik. Kita mau lihat bahwa assessment ini kan niatnya sebenarnya untuk memetakan. Yang paling utama, setiap kata memetakan itu untuk reformulasi kebijakan. Itu yang penting. Artinya kalau misalnya kita punya assessment untuk kompetensi, udah tahu nih kompetensinya kita kayak gini. Nanti kalau menghadapi 3 tahun akan lagi PISA dan TIMSS gitu ya, berarti kita harus tahu apa yang harus jadi tahun berikutnya harus ada reformulasi kebijakan untuk memperbaiki dari hasil assessment ini. Kalau enggak, ya tadi kayak Kang Dede nantinya. Jadi nanti ya cuma sudah selesai aja, nggak ada bedanya dengan yang kemarin-kemarin. Dan waktu kita itu, pokoknya kita ini ya pikirannya selalu positif, ya kan. Tapi yang paling penting jangan ini harus dipikir dengan matang, dengan komprehensif, termasuk kesiapan guru, termasuk keadaan Indonesia yang sangat berbeda. Tapi Ibu setuju nggak dengan UN dihapus? Itu dulu. Saya sih bukan setuju, nggak setuju karena namanya tetap ada assessment. USBN tetap akan ada, levelnya sekolah. Saya cuman tadi jangan-jangan ini kayak apa ya, kayak sesuatu yang sebenarnya ganti nama gitu kan. Karena ada zaman dahulu kita pernah ada ujian sekolah juga, disekolahkan di sekolah. Anda khawatirnya ini hanya akan ganti nama saja begitu? Iya, jadi dicoba baru. Iya, tapi tadi ada assessment di tengah itu sesuatu yang menarik, ya kan? Menarik itu untuk perbaikan yang akan datang. Nah itu yang kita mau tunggu. Baik, kita tunggu dulu. Kita harus jeda terlebih dahulu. Kami akan kembali dengan segmen terakhir sesaat lagi di Kesimpulan. Kita di bagian segmen terakhir Kesimpulan. Kang Dede, apa catatan Anda setelah fakta bahwa PGRI belum diajak ngomong, kemudian catatan dari PGRI dan para guru? Ya baik, catatan kami begini. Kami sudah akan mengantisipasinya, apapun yang akan dilakukan pemerintah. Kami mencoba untuk mengantisipasi adalah itu harus dirumuskan menjadi sebuah sistem yang masuk dalam undang-undang. Kita akan merevisi undang-undang Sisdiknas. Karena di dalam Sisdiknas itu ada kurtilasnya, terus kemudian tata caranya. UN-nya juga akan masuk di situ, bentuknya seperti apa. Nah untuk proses ini kita butuh waktu 1 tahun. Nah oleh karena itu dengan waktu yang berjalan ini kita akan mengundang semua stakeholder dari PGRI dari mana untuk memberikan masukan-masukan kepada kami. Baik, Bu, terakhir Bu untuk Anda. Oh kalau kami atas nama para guru itu apapun yang telah diputuskan, kami berharap bahwa ini tidak hanya menjadi keputusan yang tidak dikawal implementasinya. Karena persoalan yang paling rigid itu diimplementasi dan bagaimana guru bisa menyambut dengan baik sebuah policy baru dan kemudian dievaluasi untuk sekali lagi menjadi reformulasi kebijakan diperbaiki. Sehingga perbaikan harus dilakukan secara terus-menerus untuk kepentingan yang terbaik bagi anak kita. Oke, Bu Inifa terima kasih, Kang Didi terima kasih. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Erlangga, juru bicara dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kita tunggu seperti apa peta jalan dan juga detail pelaksanaan serta hal-hal lain seperti misalnya pengajaran guru atau peningkatan kompetensi guru dan peningkatan angka atau kecukupan guru di seluruh wilayah Indonesia dengan adanya assessment yang baru ini. Saya Rori Asyari undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.